Halo semua, apa kabarnya? Ibu berharap bahwa kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Kalau di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan teorema Pitagoras, maka pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang lingkaran. Bagian yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenal lingkaran. Mari bersama-sama kita belajar lewat video pembelajaran berikut ini. Di 7 lingkaran. Bagian yang pertama, mengenal lingkaran. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian lingkaran, mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran, dan menghitung luas dan keliling lingkaran. Kita lanjut ke bagian yang pertama dari materi ini, yaitu pengertian lingkaran. Coba perhatikan gambar di samping ini dengan cermat. Ada lingkaran dan ada bukan lingkaran. Lingkaran dia adalah kurva tertutup. Bukan lingkaran dia adalah kurva terbuka. Kurvanya tidak bersambung. Kemudian lingkaran, kalau ada garis R1, R2, dan R3, kalau ketiga garis ini jarak titik pada kurva terhadap titik pusat sama, maka ini merupakan lingkaran. Tetapi kalau jarak R1, R2, dan R3 tidak sama terhadap titik pusat O, maka itu bukan merupakan lingkaran. Nah, dari gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa lingkaran adalah suatu kurva tertutup yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu tersebut dinamakan pusat lingkaran, atau dengan kata lain, lingkaran adalah suatu kurva tertutup di mana kurva tertutup itu terbentuk dari titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik pusat lingkaran. Bagian yang kedua, unsur-unsur lingkaran. Coba perhatikan gambar yang di samping ini. Unsur-unsur yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Di sini titik yang berada di tengah lingkaran adalah titik P. Nah, pada lingkaran tersebut umumnya dinamakan sesuai dengan nama titik pusatnya. Misalnya, kalau lingkaran tersebut dia berpusat di titik O, maka lingkaran tersebut dinamakan lingkaran O. Kalau lingkaran ini dia berpusat di P, maka lingkaran ini dinamakan dengan lingkaran P. Yang berikut, jari-jari dan diameter. Jari-jari atau disimbolkan R adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Di sini misalnya garis yang merah ini adalah jari-jari lingkaran, di mana garis ini menghubungkan titik P dengan satu titik pada lingkaran. Titik P, KA, ruas garis ini juga disebut dengan jari-jari. PKB ini juga adalah jari-jari, karena dia menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Yang berikut, diameter. Diameter adalah suatu garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Misalnya ini adalah titik A dan titik B. Dua garis yang menghubungkan titik A ke B dan melalui titik pusat lingkaran itulah disebut dengan diameter. Nah, coba perhatikan, diameter di sini dia terbentuk dari dua jari-jari. Maka, kalau diketahui jari-jarinya, maka kita dapat menghitung diameternya, yaitu R tambah R atau diameter sama dengan 2R. Begitupun sebaliknya. Kalau diketahui diameter, maka kita bisa mengetahui jari-jarinya, yaitu setengah dari diameter lingkaran tersebut. Bisa dipahami ya? Berikut, unsur-unsur lingkaran, busur, tali busur, dan apotema. Perhatikan gambar yang ada di samping. Ini adalah sebuah lingkaran, di mana lingkaran ini berpusat di O, maka lingkaran ini disebut dengan lingkaran O. Busur adalah garis lengkung
garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Ini busur ya. Dia adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Misalnya pada lingkaran ini ada titik A dan ada titik B yang berada pada keliling lingkaran. Maka garis lengkung yang menghubungkan dua titik ini dinamakan dengan busur lingkaran. Nah, busur lingkaran ada dua. Ada busur yang lebih pendek, itu dinamakan dengan busur kecil, dan busur yang lebih besar atau lebih panjang itu dinamakan dengan busur besar. Pada soal, kalau tidak ada keterangan busur kecil atau busur besar, maka yang ditanyakan adalah busur kecil. Tolong diingat baik-baik. Yang berikut, tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Misalnya ini ada titik A dan ada titik B, maka tali yang menghubungkan dua titik ini adalah tali busur. Diameter juga merupakan tali busur lingkaran, tali busur yang paling panjang. Tetapi perbedaannya kalau diameter dia melalui titik pusat, sementara tali busur yang lain adalah garis yang tidak melalui pusat lingkaran. Oke. Yang berikut adalah apotema. Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur, di mana garis ini dia tegak lurus dengan tali busur. Makanya di sini ada sudut siku-siku. Bisa dipahaminya, busur dia garis lengkung, tali busur dia ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik O dengan titik F, di mana titik O dengan titik F ini membentuk garis, di mana garis tersebut dia tegak lurus dengan tali busur. Bisa dilihat ya perbedaannya. Berikut, juring dan tembereng. Nah, juring dan tembereng ini dia adalah daerah atau bidang. Maka di sini juring adalah suatu bidang yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Maka yang berwarna hitam inilah disebut dengan juring. Juring ada dua, ada juring kecil dan ada juring besar. Sama dengan busur lingkaran, kalau pada soal tidak ada yang diketahui, tidak ada informasi apakah itu juring kecil atau juring besar, maka yang ditanyakan adalah juring kecil. Oke, juring itu dia dibatasi oleh dua jari-jari, ini adalah OB, jari-jari, dan OC, kemudian tali busur BC. Maka itu adalah juring. Perbedaannya dengan tembereng. Kalau juring dia juga daerah, tembereng juga daerah. Perbedaannya. Kalau juring dia dibatasi oleh dua tali busur, dua jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Kalau tembereng dia dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Maka inilah disebut dengan tembereng. Tembereng juga ada tembereng kecil, ada tembereng besar, atau tembereng mayor, tembereng minor. Kalau di soal tidak ada informasi apakah itu tembereng kecil atau tembereng besar, maka yang dimaksudkan adalah tembereng kecil. Yang berikut, sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran. Ini adalah sudut pusat, jadi dia berpotongan pada pusat lingkaran, dibatasi oleh jari-jari, terbentuk dari dua jari-jari, dan berpotongan di pusat lingkaran. Sementara sudut keliling, dia dibentuk oleh dua tali busur, di mana tali busur tersebut berpotongan pada keliling lingkaran. Maka dia disebut dengan sudut keliling. Bisa dilihat perbedaannya, sudut pusat dia di sudut pusat, di titik pusat, sudut keliling dia berada di keliling lingkaran. Mari kita memperhatikan gambar lingkaran berikut untuk melihat unsur-unsur lingkaran secara lengkap. Ini adalah lingkaran O. Kenapa? Karena lingkaran ini dia berpusat di O atau di titik O. Jari-jari. Jari-jari di sini ada 3, ada jari-jari OA, jari-jari OC, dan jari-jari OB. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran atau pada keliling lingkaran. OA, OC, kemudian OB. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, di mana garis tersebut melalui titik pusat. Nih, A ke B. Nah, diameter juga ini merupakan tali busur terpanjang, tetapi kekhususannya adalah dia melewati titik pusat. Busur. Busur adalah garis lengkung
yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ada beberapa tali busur di sini, garis lengkungnya. AC ini adalah busur lingkaran, CB ini adalah busur lingkaran, BD ini adalah busur lingkaran, dan AD ini adalah busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang berikut, tali busur. Kalau busur tadi adalah garis lengkung, sekarang kalau tali busur adalah ruas garis atau garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. AD ini adalah tali busur, AC ini adalah tali busur. AB juga ini adalah tali busur, diameter itu adalah tali busur yang terpanjang. Apotema. Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur, di mana garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Maka OE ini adalah apotema. Apotema karena dia tegak lurus, maka membentuk sudut siku-siku. Juring. Juring itu adalah daerah atau bidang di mana daerah tersebut dia dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Maka daerah P ini disebut dengan juring. Tembereng. Tembereng juga dia daerah atau bidang yang berwarna ini adalah tembereng, di mana daerah tersebut dia dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk dari dua jari-jari, di mana jari-jari tersebut berpotongan di pusat lingkaran. Maka COB ini adalah sudut pusat. AOC juga ini adalah sudut pusat. AOB ini yang besar juga adalah sudut pusat lingkaran. Yang berikut, sudut keliling. Sudut keliling dibentuk oleh dua tali busur, di mana tali busur tersebut berpotongan di keliling lingkaran. Makanya dia disebut dengan sudut keliling. Maka ini adalah sudut keliling. Perhatikan, sudut keliling itu dia berpotongan di keliling lingkaran, sementara sudut pusat dia berpotongan di pusat lingkaran. Bisa dilihat perbedaannya. Oke, cukup untuk unsur-unsur lingkaran, cukup mudah untuk dipahami. Yang berikut, kita akan menghitung keliling dan luas lingkaran. Keliling lingkaran merupakan panjang garis lengkung suatu lingkaran. Keliling lingkaran dengan jari-jari R atau diameter D dirumuskan sebagai berikut. Nah, coba perhatikan, keliling lingkaran ini adalah garis lengkung suatu lingkaran. Ini garis lengkungnya, ini semua yang akan kita hitung berapa panjangnya, itulah keliling lingkaran. Kalau sebuah lingkaran itu memiliki jari-jari R, kemudian diameternya adalah D, maka rumusnya adalah 2πr atau PD, di mana K ini adalah keliling lingkaran, R ini adalah jari-jari, D ini adalah diameter lingkaran, dan Pi ini 3,14 atau 22/7. Yang berikut, luas lingkaran. Luas lingkaran merupakan luas daerah yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Jadi, kalau tadi keliling lingkaran adalah garis lengkungnya, berapa panjangnya ini garis lengkung. Nah, kalau luas daerah atau bidang ini berapa luasnya. Tuh, nah, kalau luas lingkaran dia berjari-jari R dan diameternya adalah D, maka rumusnya adalah luas sama dengan pi R pangkat 2 atau luas sama dengan 1/4 pi dikali dengan diameter pangkat 2. Di mana L ini adalah luas, R ini adalah jari-jari, dan D ini adalah diameter, Pi ini adalah 3,14 atau 22/7. Coba kita lihat contoh soal. Tentukan luas dan keliling lingkaran jika diketahui panjang jari-jari yaitu A 21 cm dan B adalah 8 cm. Nah, coba perhatikan di sini, nilai pi itu ada dua, ada 3,14 dan ada 22/7. Kapan digunakan 3,14? Kapan digunakan 22/7? 22/7 digunakan pada saat jari-jari tersebut dapat dibagi dengan 7. Sementara untuk 3,14 digunakan pada saat jari-jarinya tidak bisa dibagi 7. Sebenarnya kita boleh memilih salah satunya, tapi untuk memudahkan kita menghitung, maka caranya kalau jari-jarinya bisa dibagi 7, maka gunakanlah 22/7. Kalau tidak bisa dibagi 7, maka gunakan 3,14.
Oke, nah, bagian A ini jari-jarinya adalah 21. 21 bisa dibagi dengan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Nah, ditanyakan adalah luas dan keliling. Maka keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr. Kita substitusi 2 dikali pi 22/7 karena bisa dibagi 7, ini 21 dikali dengan 21. Kita habiskan atau kita bagi, ini 21 dibagi dengan 7, hasilnya 3, maka 2 dikali 22 dikali 3 sama dengan 132 cm. Itulah keliling lingkaran. Untuk luas lingkaran, pi r pangkat 2. Pi yang kita gunakan 22/7 karena R-nya 21 bisa dibagi 7. Kita substitusi 21/7 dikali dengan 21 pangkat 2. 21 kali 21 itu adalah 441. Kita habiskan dulu ini 441 dibagi dengan 7, hasilnya adalah 63. 63 kita sisa kali dengan 22, maka hasilnya adalah 1386 cm pangkat 2. Ingat, kalau luas dia selalu pakai pangkat 2. Jadi, keliling dan luas lingkaran tersebut berturut-turut adalah 132 cm dan 1386 cm pangkat 2. Bagian B, R-nya adalah 8 cm. 8 tidak bisa dibagi dengan 7, maka kita gunakan 3,14. Sisa kita substitusi, rumus keliling 2πr, substitusi R-nya dengan pi. 2 dikali 3,14 dikali dengan 8, hasilnya adalah 50,24 cm. Itulah keliling lingkaran. Kemudian, rumus luasnya pi r pangkat 2. Pi-nya 3,14, R-nya 8 di pangkat 2, hasilnya 64. 64 dikali dengan 3,14, hasilnya adalah 200,96 cm pangkat 2. Jadi, keliling dan luas lingkaran tersebut berturut-turut adalah 50,24 cm dan 200,96 cm pangkat 2. Bisa dipaham ya untuk bagian ini? Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Video berikutnya kita akan melihat beberapa contoh soal yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran dan juga luas dan keliling lingkaran.